Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Ambia, NIMT 2018-1027. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori agama sebagai keutamaan pendorong perkembangan. Menurut Erik Erikson dalam bukunya Robert with Krebs bab 3. Nah, di sini Erik Erikson adalah tokoh psikoanalisis yang lahir pada tahun 1902. Seorang imigran dari Eropa ke Amerika Serikat. Erikson ini memiliki latar belakang psikoanalisis dan berpikiran kritis terhadap konsep-konsep pokok Freud. Bertahun-tahun selama di Amerika Serikat, Erikson mengajar di Universitas Harvard dan banyak menulis buku. Gagasan-gagasan tentang dinamika kehidupan masa remaja telah tersebar luas dan banyak lewat buku, majalah, dan tafsiran-tafsiran atasnya. Konsep kunci Erikson ini berada dalam bukunya. Teori kepribadiannya pada perkembangan dua tokoh keagamaan yang terkemuka, yaitu Young Man Luther dan Grant Truth. 8 tahap kehidupan manusia atau The 8 Stage of Man. Sumbangan utama Erikson bagi kemajuan teori psikoanalisis adalah pemahamannya bahwa segala kehidupan itu dinamis. Nah, dia menerima pandangan Freud bahwa masa kanak-kanak merupakan masa penting dalam perkembangan pribadi manusia. Nah, Erikson di sini mengajukan model perkembangan kehidupan manusia itu menjadi 8 tahap. Model 8 tahap ini memiliki jenjang yang berkelanjutan. Model itu dibeberkannya dalam bukunya yang berjudul Childhood in Society yang sudah direvisi dan sudah tersebar luas. Nah, dalam setiap tahap itu memiliki ketegasan psikodinamis yang pemecahannya melahirkan keutamaannya sendiri, yaitu kekuatan otak. Di mana pertumbuhan tahap-tahap itu dilukiskan oleh Erikson sebagai diagram epigenetis atau epigenetic diagram. Tahap hidup yang pertama yaitu tahap oral. Menurut Erikson, dari pertentangan antara percaya dan tidak percaya, di mana keduanya itu saling mengimbangi, muncullah keutamaan dalam tahap kehidupan yang pertama, yaitu keutamaannya harapan. Tahap hidup yang kedua yaitu tahap anal. Masalahnya otonomi atau wewenang, malu, dan rasa salah. Keutamaan yang dituju yaitu kekuatan atau kehendak. Tahap hidup yang ketiga yaitu tahap genital. Masalahnya adalah inisiatif. Inisiatif di sini adalah hak dan rasa salah. Keutamaan yang dituju yaitu tujuan. Dan tahap hidup yang keempat yaitu latensi. Masalahnya usaha dan rasa rendah diri. Keutamaan yang dituju yaitu kemampuan. Pada tahap hidup yang kelima ini, yaitu tahap remaja, Erikson mengerti pada waktu orang remaja itu sudah menemukan sendiri siapa sebenarnya dirinya atau identitas dirinya ini, maka tumbuhlah kemampuan untuk mengikat kesetiaan pada suatu ideologi atau suatu pandangan. Nah, untuk tahap yang keenam yaitu pemuda. Di sini masalahnya intimidasi atau isolasi. Intimidasi sendiri artinya keakraban dan isolasi artinya pemisah. Nah, keutamaan dari tahap yang keenam ini adalah menimbulnya rasa cinta. Lalu untuk tahap hidup yang ketujuh yaitu dewasa. Dewasa di sini permasalahan yang dicari yaitu generativitas. Generativitas artinya keprihatinan dan stagnasi. Stagnasi adalah tidak bergerak. Nah, keutamaan dari tahap ketujuh ini yaitu perhatian. Tahap yang terakhir yaitu tua. Masalahnya integritas diri dan putus asa. Di mana keutamaan yang dicari pada tahap ke-8 ini yaitu kebijaksanaan. Keutamaan epigenetis atau epigenetic virtue. Nah, dua model Erikson yang paling penting dalam konsepnya adalah konsep kembarnya epigenetis dan keutamaan atau virtue. Nah, dengan istilah epigenetis, Erikson ini memaksudkan bahwa munculnya tahap hidup yang satu dari tahap hidup yang lain. 8 tahap itu berkembang secara berurutan. Penyelesaian masalah pada setiap tahap kehidupan itu melahirkan kekuatan dasar manusia yaitu keutamaan. Keutamaan itu termaktub dalam jadwal pertumbuhan pribadi dan dalam struktur dasar setiap tertib sosial. Dengan demikian, pertumbuhan manusia dimengerti sebagai seri atau rentetan 8 tahap yang saling berhubungan. Nah, tahap ini masing-masing muncul dari tahap hidup sebelumnya dan masing-masing hidup itu memiliki warna dan masing-masing hidup diwarnai dan memiliki warna sendiri.
Lalu dalam bukunya yang berjudul Young Man Luther berisi tentang identitas dan kesetiaan Luther. Dalam buku ini, Erikson menerapkan bahwa metode psikoanalisisnya adalah pada pengalaman pembaharu muda. Isi dari buku itu adalah mengevaluasi seluruh hidup Luther, tetapi hanya memusatkan perhatian kepada tahap remajanya saja. Masuknya Luther ke biara merupakan kejadian atau episode menentukan dalam pertumbuhan psikologis dan keagamaan menuju identitas. Nah, membiara bagi Luther adalah titik tolak untuk perkembangan identitas pada umumnya. Uraian Erikson tentang ziarah keagamaan Luther merupakan penerapan model psikoanalisisnya pada pengalaman keagamaan. Seperti para psikoanalisis yang mendahulunya, Erikson menambah bahwa wawasan tentang hubungan erat antara pertumbuhan psikologis dan keterlibatan keagamaan ini yaitu saling membentuk kepribadian secara keseluruhan. Dalam bukunya The Life of Self, karangan Robert G. Lifton menyatakan bahwa gerakan psikoanalisis sejak Freud sampai Erikson itu merupakan revolusi yang sehat dan mendorong revolusi itu untuk terus berlanjut. Lifton mengajukan himbauan agar dunia psikoanalisis ini membuang model definisi kompensatoris Freud yang terlalu berpusat pada mempertahankan dorongan keinginan beserta pemenuhannya dan bergerak lebih lanjut kepada pandangan longitudinal Erikson yang melihat pendewasaan manusia melalui rangkaian tahap-tahap yang memuncak. Nah, model dan pandangan itu masih terikat pada pandangan bahwa masalah psikoanalisis dan pertumbuhan manusia itu berasal usul pada masa kanak-kanak. Nah, harapannya agar proses pembentukan kepribadian manusia ini menjadi paradigma baru dalam psikoanalisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.